Halo semuanya, nama saya Randy Antonio dari kelas 12 Perhotelan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas PPKN mengenai menumbuhkan toleransi di antara kaum milenial. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu toleransi. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan antara baik individu maupun kelompok. Dengan adanya toleransi ini, perpecahan dan konflik antara individu dan kelompok itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena setiap individu maupun kelompok itu sudah memiliki toleransi. Dan apa itu toleransi? Toleransi itu adalah sikap kita untuk menerima perbedaan orang lain dan menghargai. Milenial adalah kelompok demografi setelah adanya generasi X. Nah, tidak ada batas waktu yang jelas dan pasti dari kelompok ini. Para peneliti biasanya menggunakan awal tahun 1980-an dan sebagai awal kelahiran kelompok ini, dan pertengahan tahun 1990 awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Jadi apa itu milenial? Milenial ini adalah kelompok atau demografi setelah generasi X. Jadi zaman dulu tuh ada generasi X, itu sebelum milenial, dan sekarang tuh ada generasi milenial. Nah, untuk milenialnya itu sendiri yaitu generasi di mana sudah berada di zaman pertengahan. Apa itu zaman pertengahan? Sudah mengenal teknologi dan manusia zaman sekarang itu sudah lebih modern. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan toleransi di antara kaum milenial ini? Nah, yang pertama itu adalah menghormati perbedaan. Kita sebagai kaum milenial itu harus menghormati perbedaan. Karena jika kita tidak menghormati perbedaan, akan terjadi perpecahan atau di mana ada banyak suku, budaya, ras, dan agama. Nah, jika kita tidak menghormati perbedaan, otomatis akan terjadi konflik atau bisa terjadi perang saudara seperti di Papua sana karena perebutan wilayah, seperti di Amerika itu contohnya itu orang hitam dan orang kulit putih. Nah, itu karena tidak ada toleransi atau tidak saling menghargai. Kedua itu menjadi pendengar yang baik. Kenapa harus menjadi pendengar yang baik? Ketika seseorang ada masalah atau ada konflik, permasalahan, otomatis kita harus menjadi pendengar yang baik atau menjadi orang yang netral sebagai orang penengah, agar kita bisa menghentikan konflik tersebut dan tidak ikut dalam konflik tersebut. Maksudnya itu tidak berpihak. Berbicara dengan santun. Nah, berbicara dengan santun ini juga termasuk dalam cara menumbuhkan rasa toleransi. Kenapa berbicara dengan santun? Karena jika kita berbicara dengan santun, otomatis orang yang asing maupun orang yang dalam negeri itu tetap merasa nyaman karena nada bicara kita itu yang santun dan tidak bernada bicara tinggi. Selanjutnya itu toleransi saat umat lain beribadah. Nah, ini juga penting. Kenapa penting? Karena gini deh, jika kalian sedang beribadah dan orang lain itu mengganggu, itu akan membuat perpecahan. Nah, langkah lebih baiknya kita itu menghormati ketika seseorang sedang beribadah maupun seagama maupun di luar agama kita. Jangan mengganggu jika bisa itu. Tetapi kita menghormati, tidak memaksakan kehendak. Contoh dari tidak memaksakan kehendak itu adalah ketika misalkan si A itu memiliki budaya A dan si B itu memiliki budaya B. Nah, kita itu tidak bisa memaksakan si A itu untuk mengikuti budaya B karena si A dan B itu memiliki budaya masing-masing.
Jika kita memiliki rasa toleransi, kita tuh harus menghargai budaya yang dilakukan oleh orang lain dan menerima perbedaan. Ini adalah hal yang paling penting karena sifat dari toleransi itu adalah menerima perbedaan. Ketika kita melihat orang dengan ras, jenis, etnis, keturunan, agama, dan budaya masing-masing, kita tuh harus menerima dengan apa adanya. Kita boleh saja beragama dan berbudaya, tetapi tidak boleh fanatik dengan agama dan budaya tersebut sendiri. Cukup menjalani dengan baik dan tetap berada di jalan yang benar. Sekian presentasi dari saya. Saya Randy Antonio. Terima kasih.